Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Putri Leonisa Hadi, nomor absen 22 dari offering A5H. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 6 SD tematik 6 subtema 1, yaitu menuju masyarakat sejahtera atau masyarakat peduli lingkungan. Oke, yang pertama kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kemudian menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dan dengan tepat. Lalu menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Kemudian kalian bisa mengamati 4 gambar di atas dan kegiatan apa saja yang ditunjukkan pada gambar di atas tadi. Oke, jadi kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah kerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon, antri membayar pajak, dan melaksanakan siskampling. Lalu, mengapa sih masyarakat perlu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Jawabannya adalah karena semua kegiatan seperti kerja bakti, menanam pohon, membayar pajak, dan siskampling merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Nah, berbicara soal kewajiban, apa saja sih kewajiban kita sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Oke, yang pertama, kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu kewajiban untuk menghargai orang lain, kemudian mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan, keindahan, dan juga kebersihan. Dan bagaimana cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan? Dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian membersihkan lingkungan dan menyiram tumbuh-tumbuhan yang ada di luar rumah, lalu melakukan reboisasi dan juga menjaga dan melestarikan tanaman. Nah, setelah kita berbicara tentang kewajiban kita sebagai warga negara, pastinya kita juga harus mengetahui makna dari tonggak kemerdekaan kita, yaitu proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamasio dari bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah, bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan memiliki makna bahwa Indonesia telah merdeka berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Terdapat juga makna lain proklamasi, yaitu yang pertama adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, kemudian proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI, kemudian proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, dan yang terakhir adalah proklamasi sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.